Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu kakak-kakak ucapkan untuk adik-adik semua. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes, Yesus. Nah, hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berdoa dan beribadah kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Adik-adik semua, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita menyanyi ding dong ding dong. Ding dong ding dong ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong, sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah tidak merasakan perbuatan Allah dalam kehidupan adik-adik? Pernah. Nah, semua kita pasti pernah merasakan ya, adik-adik termasuk kakak-kakak juga. Begitu banyak perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena itulah bentuk cinta kasih Allah kepada adik-adik semua. Kita dengarkan Mazmur dari pasalnya yang ke-64 ayat yang ke-10. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Kita respon Mazmur yang sudah kita dengarkan dengan pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan
karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau tanya, apakah dengan taat kepada Tuhan membuat hati Tuhan senang? Ya. Ya, taat kepada Tuhan membuat hati Tuhan senang. Pertanyaan yang kedua, apakah dengan membawa persembahan membuat hati Tuhan senang? Iya. Ya, membawa persembahan juga membuat hati Tuhan senang jika kita membawanya dengan senang hati. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang mana yang lebih Tuhan senangi? Taat atau membawa persembahan kepada Tuhan? Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau senantiasa mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya senantiasa membukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ketika Saul telah menjadi raja atas bangsa Israel, Saul mengeluarkan banyak perintah yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Dan salah satu perintah yang paling penting ialah seluruh bangsa Israel harus taat dan hormat kepada Tuhan. Di awal pemerintahan Raja Saul, ia selalu bersemangat dan bersukacita memimpin bangsa Israel. Pada mulanya Raja Saul selalu taat kepada Tuhan, dan bangsa Israel pun merasa senang dipimpin oleh Raja Saul. Namun adik-adik, suatu hari ketika Raja Saul sedang memimpin bangsa Israel di suatu daerah yang bernama Gilgal, tiba-tiba bangsa Israel dikepung oleh pasukan Filistin yang jumlahnya sangat banyak. Nah, karena saking banyaknya, bangsa Israel menjadi sangat ketakutan pada waktu itu. Bahkan di antara bangsa Israel banyak yang melarikan diri bersembunyi. Dan Raja Saul pun juga menjadi panik dan bingung. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus melawan atau tidak? Adik-adik, dan pada saat itu Raja Saul juga sedang menunggu kedatangan Samuel. Samuel ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel datang kepada Tuhan, memohon petunjuk dan membawa persembahan kepada Tuhan. Namun karena Raja Saul tidak sabaran, akhirnya Raja Saul pun melanggar apa yang telah ia tetapkan. Dan hati Tuhan menjadi tidak senang akan hal itu. Raja Saul datang membawa persembahan sendiri ke hadapan Tuhan. Lalu adik-adik, ketika Samuel datang dan mengetahui hal itu, Samuel menjadi sangat marah. Dan Samuel berkata kepada Raja Saul, "Karena engkau telah melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan, maka engkau dan keturunanmu tidak akan menjadi raja atas bangsa Israel." Ya adik-adik, akibat pelanggaran Raja Saul, ia pun tidak akan menjadi raja lagi, dan keturunannya juga tidak akan menjadi raja atas bangsa Israel. Pada saat itu pemerintahan Raja Saul pun akan segera berakhir. Adik-adik, walaupun pemerintahan Raja Saul akan segera berakhir, namun ada anak yang bernama Yonatan. Ia adalah anak Raja Saul. Yonatan tahu dan ia sadar bahwa dirinya dan ayahnya Raja Saul tidak akan menjadi raja atas Israel lagi. Tapi Yonatan tetap percaya dan yakin. Yonatan tetap memohon pertolongan kepada Tuhan. Yonatan percaya Tuhan tetap menolongnya, walaupun dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada Yonatan. Dan Yonatan tetap menjalankan apa yang baik di hadapan Tuhan. Adik-adik, suatu hari Raja Saul menjadi gelisah dan sangat tidak tenang. Raja Saul ketika memimpin bangsa Israel selalu mengalami kekalahan.
Nah, Raja Saul akhirnya membuat satu pelanggaran lagi. Raja Saul menganggap bahwa dengan membawa persembahan yang banyak ke hadapan Tuhan, itu akan membuat hati Tuhan senang. Padahal adik-adik, itu tidak benar. Tuhan mau supaya Raja Saul menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tuhan pun akhirnya menyesal karena telah memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, Samuel selalu menasehati Raja Saul untuk tetap beribadah kepada Tuhan, dan Raja Saul menjadi menyesal akan apa yang telah dia lakukan selama ini. Nah, walaupun Raja Saul menyesal dan kembali kepada Tuhan, tapi Raja Saul harus tetap menjalankan hukumannya. Ia dan keturunannya tidak akan menjadi raja atas bangsa Israel lagi. Namun, siapa yang akan menjadi pengganti Raja Saul? Ikuti ceritanya minggu depan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman Tuhan yang telah kita dengarkan terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-15. Pokok ceritanya ialah Tuhan menolak Saul. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan, tapi dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Yang di rumah silahkan kita buka sama-sama Alkitabnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malam. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita merespon cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan menyanyikan satu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat Tuhan. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun di mana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan dari Mazmur pasal 5 ayat yang keempat yang berbunyi demikian, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sambil memberikan persembahan kita menyanyikan satu lagu, Segala Milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku pun senang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku. Bila ku pandang Yesus senang hatiku.
Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa kami dengarkan. Biarlah senantiasa firman Tuhan dapat tertanam baik di hati dan pikiran kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, kami saat ini ya Tuhan berdoa untuk kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan peliharakan, senantiasa Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini dalam bangku sekolah, senantiasa Tuhan berkati, berikan senantiasa kepintaran dan kesehatan. Biarlah dalam menuntut ilmu senantiasa Tuhan mampukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam masa bermainnya. Biarlah senantiasa Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa melindungi kedua orang tua kami, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah kedua orang tua kami selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang sakit. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Biarlah teman-teman kami dapat sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, segenap kehidupan kami umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan itu ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah selalu dalam lindungan tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu Jalan Serta Yesus untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari sama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya, sekian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan bersama kakak-kakak lagi kembali. Shalom. Shalom.
dia panggil nama.